Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Ikhwani fid din rahimakumullah. Telah disebutkan bahwa kematian Dajjal di tangan Nabi Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam, sehingga turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam juga merupakan salah satu tanda daripada tanda-tanda besar akan datangnya hari kiamat. Suatu hal yang luar biasa. Nabi Isa alaihi salatu wassalam, beliau masih hidup. Beliau tidak mati dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Bahkan beliau diangkat oleh Allah Azza wa Jal. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Bahkan Allah mengangkatnya kepada Allah Azza wa Jal. Orang-orang Yahudi tidak berhasil membunuh Nabi Isa saat mereka hendak membunuhnya. Tapi mereka membunuh seseorang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Allah mengatakan, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Tidaklah mereka membunuhnya, tidaklah pula mereka menyalibnya, walakin syubbiha lahum, tapi diserupakan seseorang dengannya, sehingga dialah yang terbunuh. Allah Azza wa Jalla mengangkat Nabi Isa ke langit, dan terus Nabi Isa hidup di sana. Beliau akan turun nanti pada saatnya, ketika Allah Azza wa Jalla mengizinkan untuk turun dan bergabung dengan pasukan yang dipimpin oleh Al-Imam Mahdi, yang kemudian beliau membunuh Dajjal seperti yang tadi disebutkan. Nabi Isa alaihissalatu wassalam adalah seorang nabi dari Bani Israel yang beliau menjadi nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Tiada nabi lagi antara beliau dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ciri fisik Nabi Isa alaihi salatu wassalam, bahwa beliau adalah seorang lelaki marbu'ul qamah, rab'un atau rab'atun, yang tidak jangkung, tidak pula pendek. Posturnya sedang. Kulitnya berwarna, di sebuah riwayat disebutkan berwarna kemerahan. Di sebuah riwayat disebutkan berwarna kehitaman. Sebagian ulama kemudian mengatakan, jadi penggabungan dua riwayat itu menunjukkan bahwa kulitnya kehitaman tapi sangat bersih, sehingga di sana ada kemerah-merahan. Beliau seorang yang bertubuh berisi tubuhnya, dadanya bidang, dan rambutnya lurus. Disebutkan bahwa beliau memiliki limmah, yakni rambut beliau sampai ke kedua telinganya. Bahkan disebutkan dari keindahan rambut beliau alaihi salatu wassalam,
seolah-olah beliau baru keluar dari kamar mandi. Menetes dari rambutnya butiran-butiran seperti mutiara. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang Nabi Isa. Lakitu Musa lailata usriya bi, lakitu Musa, saat aku diisrakan aku berjumpa dengan Musa. Walakitu Isa, dan aku berjumpa dengan Isa. Rab'atun ahmar ka'annama kharaja min Dimas. Beliau seorang berpostur sedang, berkulit kemerahan, seperti seorang yang baru keluar dari kamar mandi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga pernah mendengar Nabi mengatakan, fa amma Isa fa ahmarun ja'dun 'aridus sadr. Adapun Isa, kulitnya kemerahan, badannya berisi dan dadanya bidang. Bahkan beliau sempat menggambarkan postur Nabi Isa seperti seorang sahabat yang sangat mirip dengannya. Beliau katakan, aqrabun nasi bihi syabahan Urwah ibn Mas'ud Ats-Tsaqafi. Seorang yang paling mirip dengannya adalah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, seorang sahabat mulia dari daerah Taif radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma juga mendengar Rasulullah SAW menceritakan tentang Nabi Isa. Beliau mengatakan, lahu limmatun ka'ahsani ma anta ra'id minal limam. Isa memiliki rambut yang sampai ke telinganya, sebaik-baik rambut yang kamu lihat yang sampai ke telinga. Dia telah menyisir rambutnya sehingga meneteskan butiran-butiran air. Dan disebutkan pula di dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Muslim, فَإِذَا رَجُلٌ آدَمْ رَجِلُ الشَّعْرِ. Ternyata beliau adalah seorang yang berkulit kehitaman, yang menyisir atau tersisir rambutnya. Itulah beberapa ciri fisik Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Saat beliau turun dari langit ke dunia, beliau diiringi oleh kedua malaikat yang menemani beliau saat turunnya. Disebutkan bahwa beliau ketika itu menggunakan 2 lembar kain mahrudatan, 2 pakaian yang tercelup dengan bahan wars dan za'faran. Meletakkan kedua telapak tangannya di sayap-sayap 2 malaikat. Bila beliau menundukkan kepalanya, meneteslah butiran-butiran air dari kepalanya, seolah-olah butiran-butiran air dari mutiara. Seolah-olah butiran seperti mutiara. Dan beliau memiliki suatu keistimewaan bahwa nafasnya akan terasa sepanjang beliau memandang. Dan bila seorang kafir
merasakan nafas beliau, dia akan mati. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Isa kelak akan turun di suatu tempat, yaitu Manarah Baydha, menara putih, yang terletak di sebelah timur Masjid Jami' Al-Umawi di Damaskus. Menara itu telah ada. Sempat menurut keterangan Ibnu Katsir rahimahullah, di zaman beliau menara itu sempat dipugar, kemudian dibangun kembali dengan menggunakan batu-batu yang putih. Dan ketika itu dibangun melalui pembiayaan dari orang-orang Nasrani yang pernah membakar menara tersebut. Nah, mungkin ini ada kaitannya dengan hikmah turunnya Nabi Isa di tempat tersebut. Diceritakan dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ba'atha Allahu al-Masih ibn Maryam fayanzilu 'inda al-manaratil baydha syarqi Dimashq." Bila Allah Azza wa Jalla mengutus Al-Masih ibnu Maryam, beliau akan turun di menara putih di sebelah timur kota Damaskus, baina mahrudatain, antara dua pakaiannya yang dia pakai yang telah dicelup dengan wars dan za'faran, wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakain, beliau meletakkan dua tangan beliau di sayap-sayap kedua malaikat yang mengiringi beliau. Idza ta'ta'a ra'sahu qatar, kalau beliau menundukkan kepalanya, maka meneteslah dari kepalanya. Dan bila beliau mengangkatnya, akan menetes pula jumanun kallu'lu', butiran-butiran seperti mutiara. Fala yahillu likafirin yajidu riha nafsihi illa mata. Tidak halal bagi seorang kafir yang mendapatkan angin dari nafasnya kecuali dia akan mati sementara nafasnya sejauh matanya yang memandang, sejauh pandangan matanya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam turun seperti yang telah kita lalui dari beberapa hadis saat kaum muslimin bersama Imam Mahdi berkumpul untuk kemudian berperang melawan Dajjal. Ada kisah yang telah kita lewati. Sampai akhirnya membunuh Dajjal. Kemudian disebutkan dalam sebuah riwayat, "Tsumma ya'ti Isa ibn Maryam qaumun qad 'asamahumullahu minhu." Kemudian orang-orang datang kepada Isa, suatu kaum yang telah Allah lindungi dari kejahatan Dajjal. Fayamsahu wujuhahum, lalu Nabi Isa mengusap wajah-wajah mereka. Wa yuhaddithuhum bidarajatihim fil jannah. Lalu Nabi Isa mengabarkan tentang derajat-derajat mereka di dalam surga kelak. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ini salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah menyebutkan pula dalam ayat-ayatnya tentang akan turunnya Nabi Isa. Seperti dalam surat Az-Zukhruf
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma duriba ibnu Maryam mathalan idza qaumuka minhu yasuddun." Sampai pada firman-Nya, "Wa innahu la'ilmun lis-sa'ah." Dan sungguh dia, yakni Isa, la'ilmun lis-sa'ah, benar-benar merupakan ilmu bagi hari kiamat. Ditafsirkan bahwa turunnya Isa sebagai tanda datangnya kiamat. Lebih-lebih dalam bacaan yang lain dengan bacaan la'alamun lis-sa'ah yang artinya dengan jelas bahwa dia sebagai tanda akan datangnya hari kiamat. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Nabi Isa ketika datang kelak, beliau akan datang dengan beberapa tujuan seperti yang diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Di antaranya adalah untuk membantah orang-orang Yahudi yang mengaku-ngaku telah membunuh Nabi Isa. Kemudian juga Nabi Isa juga datang kelak untuk membuktikan kebatilan orang-orang Nasrani yang menuhankan dia. Dan di sana ada tujuan-tujuan yang lain. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang berbunyi, yushiku an yanzila alaikum ibnu Maryam hakaman adlan muqsitan yaksiru as-salib wa yaqtulu al-khinzir wa yadha'u al-jizyah, sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari. Hampir-hampir akan turun kepada kalian Ibnu Maryam sebagai seorang hakim yang adil, hakaman adlan muqsitan, yang membawa keadilan, yaksirus salib, beliau memecahkan salib-salib, wa yaqtulu al-khinzir, beliau membunuh babi-babi, wa yadha'ul jizyah, dan beliau meletakkan atau tidak menerima jizyah. Dalam sebuah riwayat dikatakan wala yaqbalu illa al-Islam, tidak menerima kecuali Islam. Ikhwani fiddin rahimakumullah, setelah pertempuran melawan Dajjal, maka dilanjutkan pertempuran itu dengan menghabisi para pengikut Dajjal dari kalangan orang-orang Yahudi. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan hal yang terjadi dari hal yang luar biasa ketika kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi, maka makhluk-makhluk pepohonan bebatuan membantu kaum muslimin, sehingga mereka mengatakan, ta'al ya muslim, mari kemari wahai muslim, ya Abdullah, wahai Abdullah, hadza yahudiyyun warai, ini Yahudi di belakangku, faqtulhu, bunuhlah dia. Sehingga mereka betul-betul menghabisi orang-orang Yahudi yang mereka menjadi pasukan Dajjal. Ikhwani fiddin rahimakumullah,
disebutkan dalam sebuah riwayat Ahmad dari sahabat Samurah, wa innahu la yuhsarul mu'minin wa innahu yahsurul mu'minin fi Baitul Maqdis. Sungguh ketika itu Dajjal mengepung kaum mukminin di Baitul Maqdis, fayuzalzaluna zilzalan syadida, lalu terguncanglah dengan guncangan yang kuat. Tsumma yuhlikuhullah, tapi kemudian Allah Azza wa Jalla menghancurkan si Dajjal wa junudahu dan tentara-tentaranya. Hatta inna jazmal ha'id, sampai pangkal pohon atau pangkal tembok, wa asl asyajarah, pangkal pohon, la yunadi, memanggil-manggil, ya mu'min, atau qala ya muslim, hada yahudiyun, hada kafir, ta'al faqtulhu. Wahai mukmin atau wahai muslim, ini orang Yahudi di belakangku, ini orang kafir, kemarilah, bunuhlah dia. Kemudian disebutkan pula dalam riwayat Abu Hurairah, la taqumu as-sa'ah hatta yuqatil al-muslimun al-yahud. Kiamat tidak akan bangkit sampai kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Fayaqtuluhumul muslimun, maka kaum muslimin membunuhi mereka. Sampai yakhtabi'ul yahudi min wara'il hajari wasyajar. Seorang Yahudi bersembunyi di balik pohon, di balik batu. Fayaqulul hajaru awis syajar, maka pohon dan batu itu pun mengatakan, ya muslim, ya Abdullah, hada yahudiyun khalfi, fata'al faqtulhu. Wahai muslim, wahai Abdullah, ini Yahudi bersembunyi di belakangku, kemarilah, bunuhlah dia. Illal gharqad, kecuali pohon gharqad, fa innahu min syajaril yahud. Sesungguhnya gharqad adalah termasuk pohonnya orang-orang Yahudi. Ikhwani fid din rahimakumullah. Sehingga ketika itu orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani dihadapkan kepada suatu ujian besar. Akankah mereka tetap pada keyakinan-keyakinan mereka bahwa Isa sebagai sesembahan mereka, anak Tuhan, atau mereka akan beriman sebagai pengikut agama Islam, mengikuti Nabi Isa? Karena Nabi Isa alaihissalatu wassalam ketika turun, dia bukan sebagai seorang nabi yang membawa ajaran tersendiri, ajarannya Nabi Isa. Tidak. Justru Nabi Isa alaihissalam ketika turun, beliau menjadi salah satu dari pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan tentang Nabi Musa, "Lau kana Musa hayyan, ma wasi'ahu illa an yattabi'ani." Seandainya Musa masih hidup, tidak ada kesempatan bagi dia kecuali mesti mengikuti aku. Maka ketika Nabi Isa turun, tentu dia pun mengikuti Nabi Muhammad, tidak membawa syariat tersendiri, bahkan menjadi umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya sampai disimpulkan oleh Az-Zahabi rahimahullah, Nabi Isa adalah Nabiyun sahabiyun. Dia adalah seorang nabi dan seorang sahabat. Kenapa? Karena sahabat adalah seorang yang melihat dan bertemu Rasulullah dalam keadaan beriman
dan mati dalam keadaan iman. Telah terjadi perjumpaan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Isa di langit. Dalam keadaan Isa beriman dan saling mengetahui bahwa mereka adalah para utusan Allah dan Isa meninggal di atas iman. Maka kata Zahabi rahimahullah, Isa adalah nabiyyun sahabi. Sehingga ahibati fillah rahimakumullah, perlu ditegaskan lagi bahwa Nabi Isa alaihi salatu wassalam turun ke dunia ini dengan hukum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka orang-orang Nasrani mereka dihadapkan kepada ujian ini. Disebutkan dalam riwayat yang tadi kita baca, wa yadha'ul jazyah, dia tidak lagi menerima jazyah, wa la yaqbalu illa al-islam, tidak menerima kecuali Islam. Kalau dulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi memberi kesempatan bagi orang Nasrani untuk tetap berada di atas agamanya sebagai Nasrani, tidak dipaksa kemudian untuk masuk Islam kalau dia memilih agamanya, hanya saja dia membayar jizyah. Tapi Nabi kemudian mengabarkan nanti kalau turun Isa, maka tidak ada lagi jizyah. Sehingga Isa mengikuti ajaran Rasulullah bahwa saat turunnya Isa tidak ada jizyah. Itu keputusan dan berita dari Rasulullah, bukan syariat yang dibuat Nabi Isa. Maka Nabi Isa hanya menerima Islam dari mereka. Kalau tidak beriman maka tetap kafir. Tapi kalau mau mengikuti dan beriman, maka tinggalkan agama yang selama ini mereka yakini dan harus mengikuti Islam, menjadi muslimin. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Sehingga Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam ayatnya, wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Dan tidaklah dari ahlul kitab, yakni yang hidup ketika itu, kecuali akan beriman dengan Isa sebelum kematian Nabi Isa. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Dan di hari kiamat kelak dia akan menjadi syahid, saksi bagi mereka. Sehingga banyak yang bertaubat mengikuti Nabi Isa, menjadi muslimin ketika itu dari kalangan mereka orang-orang Nasrani. Sehingga ahibati fillah rahimakumullah, terwujudlah suatu kehidupan yang sangat makmur. Kehidupan yang penuh berkah. Diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadisnya. Datang dalam hadis An-Nawas bin Sam'an yang panjang, menceritakan tentang kemakmuran yang ada di zaman itu. Tsumma yursilullahu mataran la yukinnu minhu baitu madarin wala wabar. Dan di antara hal yang terjadi pula di saat itu adalah turunnya, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, dan juga Allah binasakan mereka dengan doa Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Seperti yang akan kita bahas insyaallah tentang Ya'juj dan Ma'juj, bahwa mereka adalah suatu kaum yang tidak mungkin dihadapi dengan kekuatan manusia. Sehingga ketika kaum muslimin
setelah memenangkan peperangan melawan Dajjal dan pasukannya orang-orang Yahudi, mereka kembali ke daerah-daerah mereka. Tidak lama kemudian mereka dikagetkan dengan munculnya Ya'juj dan Ma'juj, sehingga mereka kembali berkumpul lagi mendatangi Nabi Isa karena mereka tidak mampu menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Mereka pun berkumpul di suatu tempat, berlindung dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Nabi Isa berdoa, minta kepada Allah Azza wa Jalla, sampai akhirnya Allah turunkan bencana kepada Ya'juj dan Ma'juj dan mereka semua mati. Allah pun membersihkan bumi dari mayat-mayat mereka. Kemudian Allah menurunkan hujan. La yukinnu minhu baitu madarin wala wabar. Hujan yang merata. Ya. Hujan yang merata. Rumah yang terbuat dari batu bata, rumah yang terbuat dari kulit-kulit yang berbulu hewan unta ataupun yang lain. Rumah orang-orang Badui semuanya. Hujan yang merata. Fayaghsilu al-ardha hatta yatrukuha kazzilfah. Sehingga bumi ini ibaratnya membasuh, hujan itu ibaratnya membasuh bumi sampai ibaratnya seperti kaca karena bersihnya. Maka dikatakan kepada bumi ketika itu, tumbuhkanlah buah-buahanmu, kembalilah kepada keberkahanmu. Maka tumbuhlah dengan penuh berkah. Sampai satu kelompok manusia memakan satu buah delima. Ya. Bukan satu buah delima untuk satu orang. Atau bahkan sekarang satu orang bisa makan 5 buah delima barangkali. Tapi dulu sekian orang hanya makan satu buah delima. Saking berkahnya. Bahkan kulit buah delima itu bisa dipakai naungan mereka. Seperti apa besarnya buah delima? Berkah, kebaikannya banyak ketika itu. Wa yubarak birisl. Susu juga diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla sampai 1 ekor unta bisa mencukupi sekian kelompok manusia. Bukan 10 liter, 20 liter, berliter-liter. Yang sangat banyak mencukupi sekian banyak manusia. Keberkahan yang ada ketika itu. Ya. Begitu pula susu sapi mencukupi sekian banyak manusia, susu kambing sampai mencukupi al-fakhid minan nas. Satu faid, satu kabilah. Ya. Kabilah yang di bawah al-batn hanya dicukupi oleh 1 ekor kambing. Bayangkan keberkahan ketika itu. Kalau Allah memberkahi sesuatu, walaupun sedikit, cukup untuk yang banyak sekali. 1 ekor kambing mencukupi sekian banyak orang. Disebutkan pula oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi pernah bercerita pula tentang keberkahan ketika itu. Wa taqa'ul amnatun al-amanah 'ala al-ard. Terjadi keamanan yang sangat aman di muka bumi. Sampai tertaul usud ma'al ibil. Singa-singa bisa hidup berbarengan bersama unta-unta. Ya. Suatu gambaran kedamaian. Tidak lagi singa ingin makan unta. Bisa hidup berbarengan. Wan nimar ma'al bakar. Harimau bisa hidup bersama sapi. Ya. Tidak ada yang serakah. Wadhi'ab ma'al ghanam. Serigala pun bisa hidup bersama kambing. Bahkan anak-anak kecil bisa bermain ular. Bukan ular-ularan. Ular betulan. Ular pun tidak mau menggigit anak-anak. Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Hajar mengatakan sanadnya sahih. Nah, itulah keberkahan di zaman itu. Luar biasa. Disebutkan dalam riwayat yang lain, walatut rokannal kilasu fala yus'a 'alaiha. Unta dibiarkan, tidak ada yang berusaha untuk
mengambilnya. Karena banyaknya harta ketika itu. Biarkan begitu saja unta-unta. Nggak ada yang mengambil. Wala tazhabanna syahna wal tabaghut. Rasa iri, rasa dengki, rasa benci hilang dari dada-dada manusia. Wala yud'awunna ilal mali fala yaqbaluhu ahad. Orang-orang dipanggil-panggil untuk meminta harta, mau dibagi-bagi, tidak ada yang mau. Itu keberkahan di masa itu, hal yang luar biasa. Ikhwan fillah rahimakumullah, berjalan kehidupan yang begitu makmur di masa itu. Selama Nabi Isa berada di tengah-tengah mereka. Namun waktu berlangsungnya kehidupan makmur tersebut tidak jauh, karena Nabi Isa hanya 7 tahun bersama mereka. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Amr, "Fa yab'atsullahu Isa bin Maryam, tsumma yamkuthu an-nas 7 sinin." Allah mengutus Nabi Isa. Orang-orang pun Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam. Kemudian beliau tinggal bersama orang-orang selama 7 tahun. Laisa baina tsnaini adawah. Ketika itu tidak ada permusuhan antara satu orang dengan yang lain. Tidak ada satu orang permusuhan dengan yang lain. Nah, setelah itu datang saatnya kehancuran. Setelah wafatnya Nabi Isa, Allah Azza wa Jal kemudian mengirimkan angin yang mencabut arwah kaum mukminin, sehingga tidak lagi tersisa kecuali orang-orang jahat di tengah kaum mukminin. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, kehidupan di zaman Nabi Isa. Disebutkan di sebuah riwayat bahwa beliau bersama manusia selama 40 tahun. Namun ulama kemudian menggabungkan kedua riwayat itu, bahwa 40 tahun adalah bila digabung dengan masa hidupnya sebelum turun ke bumi. Sehingga ketika itu berumur 33 tahun, kemudian diangkat oleh Allah Azza wa Jalla ke langit, kemudian tambah 7 tahun di muka bumi ini. Setelah turunnya maka genap menjadi 40 tahun. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, salah satu tanda hari kiamat yang lain, yaitu turunnya Nabi Isa. Insyaallah kita lanjutkan berikutnya pada sesi berikutnya, yaitu ba'dal asar dan ba'dal maghrib. Semoga kita bisa menyelesaikan pembahasan tentang tanda-tanda besar dari hari kiamat ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.